Hari ini adalah hari ke-7 sejak ibuku meninggal. Aku udah mutusin buat putus sama pacarku Novi yang udah pura-pura miskin. Selama 3 tahun buat muji aku. Ayo minum. Novi, kenapa dia ada di sini? Novi, pacarmu tahu nggak satu botol wine Lafite yang kau buka ini? Harganya setara gaji dia selama 3 tahun? Fikri udah ngasih semua uang ibunya dan juga semua uang hasil kerjanya di 3 tempat buat aku. Aku jadi kepikiran mau nikah sama dia. Jadi yang dia bilang ayahnya punya utang judi, terus nggak sengaja nabrak mobil Rolls Royce. Semua cuma buat muji aku. Awal pacaran memang manis banget. Tapi makin lama baru bisa kelihatan sifat aslinya. Keluargamu kaya raya. Kalau kau sampai salah menilai orang, gimana nanti? Kalau dia mengincar hartamu. Ayo minum. Pakai uang ini buat selamatkan ibumu dulu. Nanti kau udah bantu aku melunaskan utangku. Udah kuduga, di hatimu ibumu lebih penting dari aku. Seminggu yang lalu, kau ngapain? Ibunya Fikri lagi sakit. Dia mau pakai gajinya yang diberikan padaku buat biayain pengobatan ibunya. Orang tua kayak ibunya Fikri yang membesarkan anaknya sendirian, selalu punya ingin rasa memiliki terhadap putranya, bakal merebut putranya dari menantunya. Ah? Karena sekarang ibunya lagi sakit, kau malah harus lebih menguji dia. Lihat sebenarnya di hati dia lebih penting ibunya atau kau. Sayang, uang yang kau kasih ke aku pakai dulu buat keadaan darurat. Nanti setelah semuanya selesai, aku bakal cari uang lagi buat operasi ibumu. Kau nggak bakal salahin aku kan? Sayang, kenapa kau diam aja? Pakai uangnya buat selamatkan ibuku dulu. Padahal aku cuma pengen melihat responmu aja. Nggak kusangka kau bahkan nggak ragu sedikit pun. Fikri, aku benar-benar salah menilaimu. Uangnya udah aku balikin. Kau masih mau marah sama aku? Kau tahu nggak apa yang udah terjadi selama seminggu ini? Kau tahu apa yang udah terjadi selama seminggu ini? Pak Fikri, operasi ibumu dijadwalkan besok. Jadi tolong segera bayar biaya operasinya. Baiklah. Hari ini aku pasti akan bayar uang operasinya. Liburan pakai uang teman biar hidup nggak suram dan lebih bahagia. Novi! Ibu. Tenang aja, meskipun harus pinjam uang tinggi bunga, aku pasti akan bayar biaya operasinya. Fikri, ibu nggak mau jadi bebanmu. Ibu! Ibu! Fikri, ibu nggak mau nyusahin kau lagi. Jalani hidup baik-baik sama Novi, ya. Ibu! Ibu, ayo bangun!
Ibu! Ibu! Kenapa jadi marah-marah? Aku cuma mau menguji sikapmu. Memang salah. Lagian seminggu ini bisa ada kejadian apa? Andika bilang kau udah pinjam uang, operasi ibu juga udah selesai. Dan gak ada masalah apapun. Kau masih mau ribut denganku? Kau percaya sama semua perkataan dia? Kau juga tahu aku dari kecil tumbuh bareng Andika, kan? Dia dari dulu suka sama aku, tapi aku tetap milih sama kau. Kau tahu nggak sesusah apa aku pinjam uang ke Andika? Sekarang udah kayak gini. Aku tadinya mau ke rumah sakit buat jagain ibumu. Tapi dengan sikapmu yang kayak gini, aku nggak mau pergi lagi. Ibu, maafin aku. Aku nggak bisa nurutin pesan terakhirmu. Ibu udah pergi selama seminggu, jadi sekarang aku harus ngadain pemakaman buat ibu. Kakak, kenapa kau yang pergi duluan? Keponakanku, terus berduka cita. Ya, kami semua melihatmu dari kecil sampai besar. Walau sekarang ibumu udah nggak ada, tapi paman-pamanmu masih ada semua. Iya, iya. Makasih paman semuanya. Kejadian sebesar ini? Kenapa pacarmu nggak datang? Dulu tabungan ibumu semuanya dikasih ke ayahnya Novi, cuma demi dia bisa tanda tangan surat putus hubungan keluarga. Dan lepas dari masalahnya. Terus uang muka rumahmu juga dikasih semua ke Novi buat ganti rugi masalah kecelakaan waktu itu. Makanya, ibumu biar bisa ninggalin sedikit uang buat kalian berdua sampai memilih. Tapi dia gimana? Dia malah nggak datang nganterin ibumu buat terakhir kalinya. Dia nggak punya hati nurani ya? Iya, keterlaluan banget. Kenapa dia bisa kayak gitu? Gimana aku harus kasih tahu ke kalian? Kamu semua ini gara-gara Novi yang cuma demi satu kalimat. Uang di mana, maka cinta di mana, sampai bikin kebohongan. Buat muji ketulusanku, sampai bikin tabunganku sama ibuku habis. Bu, aku bersalah padamu. Kau demi aku kerja seharian, sampai sakit karena kecapean. Kau ninggalin aku biar uangnya tetap ada untuk aku sama Novi bisa hidup baik. Tapi sampai kau meninggal pun gak tahu kalau Novi itu ternyata kaya banget. Sebenarnya kau gak perlu ngorbanin diri. Nah, biarlah kalau pacarmu nggak datang. Kami yang akan nganterin ibumu buat terakhir kali. Dia pasti datang. Aku coba telepon dulu ya. Novi, aku harap kau bisa datang buat nganterin ibuku. Biar pamanku juga bisa agak lega. Novi, kau bisa datang sebentar nggak? Ibuku, aku udah bilang. Novi, kau bisa datang sebentar nggak? Ibuku dia. Aku udah bilang, aku nggak mau ngurusin ibumu. Lagian aku lagi kerja sekarang. Andika memang temanku. Tapi utangku ke dia tetap harus segera dilunasin. Kalau kau cuma mau pinjamkan uang buat ibumu, gak mau pinjamkan buatku, aku terpaksa harus berusaha sendiri. Halo, nomor yang Anda tuju nggak bisa dihubungi.
Hari ini yang paling penting adalah bintang ulang tahun kita, Andika. Jadi nggak ada yang boleh gangguin ulang tahunnya. Ayo minum dulu. Ayo, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Berselang. Bersulang. Makasih, makasih. Selamat ulang tahun, Andika. Novi, barusan pacarmu nelpon ya. Apa aku mengganggumu? Tuan Andika, kau mana mungkin gangguin? Menurutku yang mengganggu itu dia. Tindakan Nona Novi udah benar, biar dia tahu diri. Anak kampung kayak dia berani banget bikin Nona Novi kesal. Benar. Memangnya ibunya itu pantas dijaga oleh Nona Novi? Memangnya dia punya keberuntungan gitu? Benar. Udahlah, ayo bintang ulang tahun, potong kuenya. Ayo, potong kuenya. Jangan telepon lagi. Paman bisa tebak. Kalau kalian udah putus. Ini semua udah takdir, bukan salahmu. Tapi kau harus tetap kuat ya. Biar ibumu tenang di sana. Paman. Ayo nak, kita antar ibumu biar dia tenang di peristirahatan terakhir. Ayo. Ibu. Ayo minum. Ayo sini. Kenapa Novi? Kau ngerasa nggak Fikri akhir-akhir ini berubah banget dari yang dulu? Memang dia bisa berubah kayak apa? Jangan dipikirin. Ayo kita lanjut main. Kalian main duluan aja, aku mau ke toilet bentar. Masih mikirin soal Novi ya? Enggak. Coba lebih terbuka, nak. Kalau ibumu ngelihat dari atas sana, pasti beliau nggak mau lihat kau kayak gini. Karena kau sama Novi. Novi, akhirnya kau balas telepon aku juga, tapi semua udah telat. Halo, kenapa? Apa ibumu kenapa-kenapa? Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Jadi ngapain kau telepon aku berkali-kali? Sengaja mau bikin aku khawatir ya? Fikri, kau sekarang makin beda dari dulu. Aku sampai curiga kau. Maaf ya. Aku nggak bakal gitu lagi. Halo. Nggak bakal gitu lagi? Gini banget caramu nenangin pacar. Fikri, kau keterlaluan banget. Ini Dia masih sama aja kayak dulu, nunggu aku yang minta maaf duluan. Tapi kali ini... aku nggak bakal mau baikan lagi. Sebelum pergi, balikin semua barang dia. Gak dia lagi. Bagi aku minumnya, aku juga mau. Kau ini Sirakus. Mau rebutan minum cola sama aku juga. Jangan-jangan kau mau bantuin aku hemat uang ya? Aku akan ambilin satu lagi buatmu. Aku bukan mau bantuin kau hemat, aku cuma mikirin kesehatan kok. Oke, ini. Kalau dari awal aku tahu, dia itu anak dari orang terkaya. Aku nggak bakal berkhayal soal masa depan.
Kenapa? Pancinya meledak. Tak apa-apa. Karena cinta yang beda kelas kayak gini. Udah pasti nggak ada hasilnya. Kayak cinta yang diuji pakai kebohongan terus. Memang masih bisa dibilang cinta. Mending sampai sini aja. Fikri, apa maksudmu? Fikri, apa maksudmu? Aku mau pindah rumah. Kau mau pindah rumah? Kenapa kau nggak bahas dulu sama aku? Kenapa barang-barangku kau beresin juga? Aku rela temani kau tinggal di kontrakan jelek kayak gini. Udah termasuk pengorbanan yang besar banget buat aku. Iya. Kau bisa temani aku tinggal di kontrakan jelek kayak gini? Memang sangat menyusahkanmu. Cuma gara-gara aku pakai uangmu, kan? Kalau kau belum bayar kos, nanti aku yang bayar uang kosnya. Kenapa harus ribut sampai pindahan segala? Aku nggak bakal ikut kau pindah ke tempat yang lebih jelek lagi. Kau nggak usah pergi. Cukup aku aja yang pergi. Kau lagi ngusir aku ya? Fikri, sejak kapan kau jadi orang yang nggak masuk akal gini? Kau tahu kan? Dia itu kaya banget dan ngejar-ngejar aku dari dulu. Tapi aku tetap milih denganmu. Sekarang kau malah kayak gini ke aku. Mungkin karena udah kelamaan bohong, sampai kau sendiri pun percaya. Tapi Novi, aku nggak cuma tahu dia kaya. Aku juga tahu kalau kau sendiri juga kaya. Fikri, aku benar-benar salah menilaimu. Antar aku pulang. Kalau memang ada orang yang gak mau susah bareng aku, udah aku mending kembali ke kehidupanku yang dulu. Ayo pergi ke Villa Danau Indahmu. Aku bawain kopermu ke bawah ya. Fikri, kau... Walau kau mohon sama aku pun, aku gak bakal mau balik lagi. Waktu itu di matamu aku pasti kelihatan bodoh banget ya. Kita sewa rumah yang murah dulu. Nanti kalau udah ngumpulin uang DP, aku pasti beli rumah di gedung yang ada liftnya, biar kau nggak perlu capek naik tangga lagi. Jangan bohongin aku ya. Aku nunggu kau beli rumah buat nikahin aku. Oke. Akhirnya kita tetap di jalan yang berbeda. Aku serahin kepadamu. Buat apa bawain barang-barang rongsokan ini ke sini? Sampai jumpa. Tunggu bentar. Kalau mau putus, putusin sampai tuntas. Uang yang selama ini kau keluarin buat Novi, aku gantiin semuanya. Mulai sekarang kalian udah selesai. Kalau hubungan ini dari awal cuma buat main-main aja, aku pasti bisa langsung membencinya. Tapi kenyataannya, di balik kebohongannya, ada perasaan tulus. Perasaan itu bikin aku terjebak, dan akhirnya aku kehilangan ibuku. Sekarang, kita udah gak ada utang apa-apa lagi. Novi, lihat, dia tetap aja peduli sama uang yang dia keluarin buatmu. Walaupun udah aku buang ke tempat kotor kayak gitu, tetap aja dia ambil. Nggak ada harga diri sebagai lelaki. Uang di kartu ini adalah uang kerja keras aku dan ibuku. Jadi ini bersih. Aku gak izinin kamu ngomong begitu. Di kartu itu bukan cuma ada uang, tapi juga ketulusan dia sama ibunya buat aku.
Udahlah. Nggak usah dibahas lagi. Ayo, Novi. Saatnya kau pulang ke rumahmu yang asli. Ayo. Fikri sialan. Gak tahu buat ngehibur aku ya. Kau masih belum mau hibur aku? Kau lagi ngapain? Pak Fikri, proses pelunasan pinjamanmu udah selesai. Ada lagi yang bisa kami bantu untukmu? Tolong donasikan semua uang di kartu ini. Ke SD Harapan ya. Donasikan semuanya? Iya. Ini adalah uang yang penuh makna untukku dan ibuku. Jadi harus dipakai di tempat yang benar-benar membutuhkan. Aku juga mau melakukan hal yang lebih bermakna sekarang. Maaf, bolehkah aku bertanya? Anda rencananya mau melakukan apa? Aku udah daftar buat mengajar di daerah terpencil. Kenapa, Novi? Berantem sama Fikri ya? Aku cuma mau wujud dia sedikit. Nggak nyangka, dia malah marah. Aku udah kasih dia kesempatan, tapi dia tetap nggak balas chat aku. Dulu apapun yang aku lakuin, dia selalu balas pesanku dengan cepat. 3 tahun ini, aku sama ayahmu udah lihat sendiri. Kalau Fikri itu bukan orang yang punya niat buruk. Apalagi kau waktu itu sampai ambil uang pengobatan ibunya yang lagi sakit parah. Siapapun pasti bakal marah. Bu, Dengerin kata ibu ya. Minta maaf sama Fikri, terus jujur soal identitasmu. Nanti ibu sama ayah akan cari tanggal baik buat kalian nikah. tapi aku gak bisa nurunin gengsi buat minta maaf ke dia. Dasar bodoh. Kenapa nggak minta bantuan temannya Fikri aja? Sony, aku Novi, kakak iparmu. Kau bisa bantuin aku nggak? Besok, aku bakal pergi dari kota ini. Kak Fikri, kok sore ini nggak ada acara kan? Kita ngumpul yuk. Aku ada kejutan untukmu. Memangnya ada kejutan apa? Datang aja nanti kau tahu sendiri. Alamatnya udah aku kirim ya. Ya udah. Anggap aja sekalian perpisahan. Gimana? Udah selesai kakak Ipon. Perlu aku panggilin orang nggak biar suasananya makin ramai? Oke, panggil aja semua temanmu. Siap. Kak Fikri sini. Kak Fikri, kenapa datang sendirian aja? Mana pacarmu? Kak Fikri, kalian habis berantem ya? Maaf ya, aku banyak nanya. Tapi beberapa hari lalu, aku lihat pacarmu naik mobil orang lain, jadi kau harus waspada. Aku sama dia udah gak ada hubungan lagi. Hari ini aku kesini buat pamitan sama kalian semua. Hari ini aku sama kalian mau Masih aja marah dan gak mau ngomong sama aku. Nanti kalau kau berani nolak lamaranku, aku bakal kasih pelajaran. Bukannya kau bilang mau putus total dan gak ada urusan lagi, kan? Masih aja datang nyari perhatian. Kakak Ipar, kenapa nggak datang sama Kak Fikri? Kakak ipar, kalian kapan nikahnya? Ayo minum dulu. Pak Fikri, selamat siang. Surat penugasanmu buat ngajar di desa terpencil udah keluar, tapi kau harus tanda tangan langsung. Mau aku anterin kemana ya? Ayo bersulang. tolong antarin ke klub Gemilau, ruangan nomor 99 ya. Kak Fikri.
waktu ngelamar dia, aku perlu sambil berlutut gitu nggak ya? Kak Fikri, akhir-akhir ini kau lagi ada masalah sama kakak ipar ya? Mulai sekarang, jangan panggil dia begitu lagi. Aku sama dia udah benar-benar putus. Hari ini aku datang buat pamitan sama kalian semua. Kak Fikri, kau bercanda kan? Hari ini Novi... Fikri, hari ini aku mau... Aku nggak bercanda. Aku udah daftar buat ngajar di desa terpencil. Surat penugasannya bentar lagi sampai. Kau bilang apa? Aku udah daftar buat ngajar di desa terpencil. Dan surat penugasannya bentar lagi sampai. Kau bilang apa? Kak Fikri, hidupmu kan baik-baik aja. Kenapa tiba-tiba malah mau ngajar di desa terpencil? Iya Kak Fikri, ada apa sebenarnya? Fikri, kau mau ngajar di daerah terpencil. Kenapa nggak ngomong dulu sama aku? Bukannya kau mau nikah sama aku? Kalau kau pergi, aku gimana? Aku nggak mungkin hidup di tempat terpencil kayak gitu. Kak Fikri, jangan gegabah gitu dong. Kakak ipar hari ini udah siap-siap. Hidup itu harus ngelakuin sesuatu yang punya arti. Udahlah Fikri, jangan pura-pura di sini. Novi, orang lain nggak ngerti dia. Masa kau sendiri nggak ngerti juga? Pagi tadi kau baru bilang mau putus total, dan nggak ada utang lagi. Sekarang kau main drama kayak gini. Cuma biar kau diperhatiin sama Novi, kan? Permainkan Novi begini. Seru ya? Apa sih untungnya? Fikri, kau keterlaluan banget. Kau anggap aku apa? Padahal aku udah merasa bersalah denganmu dan pengen nebus kesalahanku. Fikri pertama yang mana? Itu aku. Ini surat penunjukanmu buat ngajar di desa terpencil. Silakan diterima. Makasih ya. Kak Fikri, kau beneran mau pergi ke desa terpencil? Kak Fikri, kau beneran mau pergi mengajar ke desa terpencil? Gak disangka, demi dapatkan simpati dan perhatian dari Novi, kau sampai seniat ini beli barang palsu dari internet terus dikirim ke sini. Fikri, kenapa kau bisa berubah kayak gini? Benar-benar gak masuk akal. Novi, jangan marah. Jangan sampai sakit karena orang kayak ini. Gak layak bang. Fikri, kalau kau nggak mau minta maaf sama aku nggak bakal maafin kau. Kalau kau tahu diri, jangan dekati Novi lagi. Maaf. Jadi bikin suasananya canggung. Aku masih ada barang yang belum diberesin. Aku pamit duluan. Kak Fikri, Kak Fikri. Dasar Fikri sialan, ngeselin banget. Novi, bukannya kau mau jujur sama Fikri? Ada apa ini? Ibu Fikri itu... Maksudmu Fikri mau pindah tapi nggak bilang pindah kemana? Bahkan bilang mau ngajar di desa terpencil. Novi, ibu cuma mau bilang, jangan cuma mikirin dirimu sendiri. Kau pernah kepikiran gak gimana kalau Fikri beneran mau ngajar di desa terpencil? Gak mungkin. Dia sayang banget sama aku. Mana mungkin tega ninggalin aku sendirian buat ngajar di daerah terpencil. Gak bisa, aku harus cari dia buat nanya langsung. Fikri, kau bawa koper mau kemana? Fikri, kau bawa koper mau kemana? Koper ini rusak. Jadi mau aku buang. Baiklah. Kalau gitu cepatlah kembali. Ada hal penting yang mau aku bicarakan.
Pak, ke bandara. Tolong setir yang cepat. Siap. Kenapa menempel kertas putih di pintu? Nak, aku lihat keluargamu semuanya sehat-sehat aja. Di pintu tertempel kertas putih. Apa karena baru ada keluargamu yang meninggal? Fikri, bukannya kau mau buang sampah? Kenapa belum balik juga? Kau pergi kemana? Kenapa semua perabotan di rumah dikasih penutup debu? Terus kertas putih di pintu itu artinya apa? Orang bilang tempel kertas putih tandanya ada yang meninggal. Itu punya siapa? Penumpang sekalian, pesawat kita akan segera lepas landas. Mohon kenakan sabuk pengaman, lipat meja kecilmu, atur sandaran kursi ke posisi tegak, matikan semua perangkat elektronik, dan pastikan barang bawaan udah tersimpan. Terima kasih atas kerjasamanya. Ibumu kenapa? Sebenarnya ada apa? Fikri, angkat teleponnya. Novi. Gak peduli kau. Mau balikan? Atau tiba-tiba ingat sama ibuku? Semuanya udah terlambat. Ada beberapa hal. Kalau udah kelewatan, nggak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Fikri, kau sebenarnya kemana? Kenapa nggak angkat telepon dan nggak balas pesanku? Ya, bisa tanya pada ibunya Fikri. Dia pasti tahu Fikri pergi kemana. Silakan lihat di sini. Halo, tolong lihatkan Sri di ruang rawat mana? Tahu siapanya Bu Sri? Aku calon menantunya. Aku mau jenguk dia. Kau belum tahu ya? Bu Sri nggak punya uang buat operasi dan beberapa hari lalu udah berhenti berobat. Waktu ketahuan, semuanya udah telat. Apa? Gak mungkin. Beberapa hari lalu dokter masih bilang, asal dia dioperasi penyakitnya bakal sembuh. Kenapa dia menyerah buat berobat? Nona kalau nggak ada urusan, minggir dulu. Antrenya panjang banget. Iya, betul. Kejadian sebesar ini. Kenapa Fikri nggak bilang apapun padaku? Sayang, kenapa kau diam aja? Uangnya harus dipakai buat selamatkan ibuku dulu. Aku cuma pengen mengujimu aja. Nggak kusangka kau nggak ragu sedikit pun. Fikri, aku benar-benar salah menilaimu. Novi, uang itu buat nyelamatin ibuku. Tolong balikin uangnya, ya? Bisa nggak kau jangan bikin ribut dulu? Tolong selamatin ibuku dulu, Novi. Fikri, kau pergi gitu aja tanpa pamit? Apa kau mau nyalahin semua ini padaku? Gak bisa. Aku harus tanyakan dengan jelas. Aku minta kau buat bantu aku perhatiin pergerakannya Fikri. Tapi kenapa kau malah bohong sama aku? Kapan aku bohong denganmu, Novi? Kau tahu nggak? Foto yang kau kirim padaku itu bukan foto tante yang berhasil operasi, tapi foto waktu tante dibawa ke ruang jenazah. Benarkah? Maaf ya, Novi. Aku juga titipkan tugas ini buat orang lain. Mungkin orang itu juga salah ngerti. Gimana pun, waktu itu bukankah kita lagi liburan bareng di Maldives? Aku juga nggak bisa belah tubuh. Mungkin aja dia sengaja rahasiain ini dari kau. Biar kau ngerasa bersalah. Kayak, kau kayak sekarang ini.
Sialan! Udah kayak gini, kau masih aja nyalahin dia? Aku nyalahin dia? Orang kayak dia memang licik dan pintar banget ngatur strategi. Dia itu nggak pantas buatmu. Kau jangan keras kepala lagi. Ternyata selama ini kau memang punya prasangka sama Fikri dan selalu aja ngeremehin dia. Iya. Kalau iya, terus kenapa? Jadi dari awal niatmu memang gak baik. Waktu aku mau nikah, kau nyuruh aku buat dikit lagi. Waktu tante sakit, kau nyuruh aku pura-pura punya utang buat muji si Fikri. Kau memang sengaja mau pisahin aku sama Fikri. Aku beritahu kau, itu gak bakal terjadi. Gak peduli kemanapun Fikri pergi, aku pasti bakal cari dia. Halo Sony, kau lagi ada waktu nggak? Aku mau ketemu buat urusan penting. Kakak Novi, aku juga lagi nyari kau di mana. Aku langsung ke sana sekarang. Aku di toko bunga di bawah lantai 1. Oke. Kakak Sony, ini cincin berlianmu yang ketinggalan. Aku balikin padamu. Fikri, hari ini aku mau... Aku nggak bercanda. Aku udah daftar buat ngajar di desa terpencil. Surat penugasannya sebentar lagi sampai. Kau bilang apa? Kakak Novi, kau mau ketemu aku buat apa? Fikri pergi tanpa pamit. Dia bilang mau ngajar ke desa terpencil. Kau tahu nggak dia mau kemana? Bahkan kau aja nggak tahu Kak Fikri kemana. Gimana aku bisa tahu? Makasih, Sony. Kalau nggak ada apa-apa lagi, aku duluan ya. Fikri, kau sebenarnya lagi di mana? Cahaya bulan di depan ranjang. Cahaya bulan di depan ranjang. Serasa embun putih di tanah. Menengadah lihat bulan purnama. Menengadah lihat bulan purnama. Menunduk rindu kampung halaman. Fikri, kau sebenarnya kemana? Fikri. Novi, kenapa kau minum sebanyak ini lagi? Ibu aku kangen sama Fikri. Kenapa dia gak mau sama aku lagi? Aduh, waktu Fikri masih di sampingmu, kau nggak pernah tahu cara menghargainya. Selalu aja pengen menguji perasaan dia. Terus juga pengen tahu apakah dia matre. Sekarang Fikri udah pergi. Kau baru nyesal kan? Ibu, aku bukan gak menghargai. Aku cuma takut dia deketin aku cuma karena uang. Sekarang aku harus gimana? Udahlah Novi, jangan nangis lagi. Ibu udah dapat informasi soal kampung halamannya Fikri. Coba kau lihat. Ibu, makasih. Aku mau ke kampung halamannya sekarang buat tanya sama pamannya. Rumah pamannya Fikri ada di sini. Permisi, apa ini rumahnya Mulyadi? Permisi, apa ini rumahnya Mulyadi Kurniawan? Nak, kau cari siapa? Paman, kau pamannya Fikri kan? Namaku Novi. Aku pacarnya Fikri. Oh, ada masalah apa? Paman, aku kesini mau nanya, Fikri pergi kemana? Dia bilang mau ngajar di desa terpencil, tapi dia pergi tanpa pamit. Aku pengen cari dia. Oh, sekarang kesini? Udah telat. Sebenarnya aku ini anak pemilik grup Permatasari Aku Kaya Raya. Asal paman mau kasih tahu aku Fikri pergi kemana, aku bisa kasih paman satu apartemen di pusat kota yang harganya 20 miliar. Oh, kira aku orang yang cuma mikirin uang aja? Nah, kau ngeremehin aku banget. Dan aku kasih tahu ya, uang itu nggak bisa beli segalanya. Aku, termasuk juga keponakanku Fikri, paling benci sama penipuan. Sana pergi, pergi, sana pergi, keluar,
Rumahku nggak terima kau. Pergi. Ayah, aku pulang. Kau anaknya Paman Mulyadi dan sepupunya Fikri ya? Iya, Fikri itu sepupuku. Kau siapa? Aku pacarnya Fikri. Aku bisa kasih kau 100 miliar. Bisa nggak kau kasih tahu aku Fikri kemana? Ternyata kau orangnya. Mau nyokok aku pakai uang? Gak bakal bisa. Keluarga kami hidup jujur dan terbuka. Gak butuh duit kau yang disembunyiin itu. Kalau kau punya uang, tapi kenapa dulu gak keluarin uang buat operasi tanteku? Kenapa juga gak datang waktu tanteku meninggal? Sekarang malah datang buat pamer harta. Gak guna. Mending balik ke tempat asalmu. Maaf. Ada kabar soal Fikri nggak? Nona Novi, aku cuma bisa cari beberapa data terbaru soal Pak Fikri. Silakan dicek. Fikri nyumbangin semua uang yang aku transfer ke kartu dia. Keluarga Fikri itu benar-benar keluarga yang jujur dan terhormat. Kenapa aku terus-terusan puji dia? Kenapa, Novi? Fikri nyumbangin semua uang yang aku transfer ke kartu dia. Dia bilang mau ngajar di desa terpencil, tapi nggak ada yang tahu kabarnya. Menurutmu, apa dia nggak kuat nerima kabar soal tante yang meninggal? Terus dia ikut pergi bareng tante? Orang miskin kayak dia biasanya anggap uang lebih penting dari nyawa. Tapi dia malah nyumbangin semua tabungannya buat amal. Pasti dia pengen cari pahala sebelum tiada. Menurutku, Novi, kau gak usah mikirin dia lagi. Kau itu anaknya pemilik grup Permatasari. Dia itu cuma pekerja dari kampung. Dunia kalian beda banget. Lupain dia dan jalanin hidup bareng aku aja. Andika, apa maksudmu? Lupain dia. Jalanin hidup bareng aku aja. Andika, apa maksudmu? Memang aku salah ngomong. Orang kayak Fikri itu, kalau nasibnya bagus, ya bisa kuliah. Pas lulus ya paling jadi karyawan di sini. Masa udah bisa ngubah nasib sendiri? Padahal kenyataannya dia cuma lari dari asal usulnya sendiri. Mau kerja keras seumur hidup pun, dia nggak bakal bisa nyamain titik awal kita. Di kota ini, orang kayak dia itu pasti ada banyak banget. Apa yang bikin kau susah lupain dia? Novi, Fikri itu nggak selevel sama kau. Kau itu cocoknya sama orang kayak aku. Tenang aja. Aku nggak bakal peduli kau pernah punya hubungan sama dia. Lagian, siapa yang nggak pernah main-main? Nanti keluarga kita bisa kerjasama. Gimana menurutmu? Kau benar-benar gak masuk akal. Cuma gara-gara omonganmu itu, mau ngejatuhin Fikri, ngejatuhin hasil kerja keras orang lain. Andika, kau gak pantas. Kenapa aku gak sadar dari dulu kalau sifat aslimu kayak gini? Suruh aku bohong ke Fikri kalau kau suka sama aku. Tujuanmu bukan buat bikin dia terancam, tapi biar dia mikir. Aku gak harus sama dia. Semua ini akalmu buat panasin hubungan kami. Novi, terserah kau mau ngomong apa. Aku anggap hari ini kau lagi kesal. Jadi aku maklumin aja. Aku ke toilet. Aku harap pas aku balik nanti, kau udah berubah pikiran. Gimana? Udah jujur sama Novi belum? Jangan-jangan udah tidur bareng ya? Udah jujur sama Novi belum? Jangan-jangan udah tidur bareng ya? Ide gue buat bantu kau adu domba mereka itu berhasil kan? Kalau berhasil jangan lupain sobatmu ini ya. Apa maksudmu? Hari ini yang
yang paling penting adalah bintang kita, Andika. Gak ada yang boleh ganggu ulang tahunnya. Ayo, minum dulu. Ayo, bersulang. Selamat ulang tahun. Bersulang. Novi, barusan cowok menelpon. Aku ganggu kau ya. Tuan Andika bisa ganggu apa? Menurutku, yang ganggu itu dia. Nona Novi begini udah benar, memang harus diamin dia. Orang kampung kayak dia, beraninya bikin Nona Novi kesal. Benar. Ibunya juga memang pantas dirawat sama Nona Novi. Apa hak dia? Udahlah. Ayo bintang ulang tahun potong kue dulu. Novi udah yakin sama keputusanmu? Apa maksudmu? Aku kira ada apa tadi? Jadi Fikri udah tahu identitasku. Dan itu karena ulahmu. Aku sebenarnya udah mau ngakuin identitasku ke Fikri. Tapi kau kayak gini, cuma bikin dia salah paham sama aku. Hari itu di telepon, aku jelas-jelas dengar lagu duka. Kenapa waktu itu aku nggak peduli ya? Novi, kau bisa datang sebentar tak? Ibuku, dia... Aku udah bilang, aku nggak mau urus dia. Aku lagi kerja sekarang. Andika memang temanku. Tapi utang ke dia harus cepat dibayar. Karena kau cuma mau bantu ibumu, tapi nggak mau bantuin aku pinjam duit. Jadi aku harus usaha sendiri. Ayo lanjut minum lagi. Jangan naif. Sebelum ini dia udah lama tahu identitasmu. Apa maksudmu? Kau belum tahu kan? Ini udah dari setahun yang lalu. Waktu aku ajak kau ke klub Kemilau. Fikri kerja sampingan jadi pelayan di sana. Pas dia ngantarin minuman, dia langsung lihat kau. Novi, apa dia ada di sini? Waktu itu yang nuangin minuman itu Fikri. Oh sengaja, ya? Buktinya jelas. Fikri itu memang pintar mainin situasi. Coba kau pikir, abis hari itu, dia makin baik sama kau, kan? Cuma dia nggak nyangka, ibunya itu nggak seberuntung itu. Belum sempat nikahin kau si anak orang kaya, ibunya malah udah meninggal. Makanya sekarang hati dia mungkin lagi hancur banget. Atau mungkin dia nyalahin kau yang baru mau jujur. Makanya masalah ini akhirnya bisa jadi kayak begini. Iya. Fikri bukan orang yang kayak kau pikir. Dia jauh lebih jujur dan tulus darimu. Ini semua salah aku. Aku gak seharusnya ambil gaji Fikri. Dan biarin dia kerja di 3 tempat sekaligus. Kalau Fikri gak akan kerja di 3 tempat, dia gak bakal jadi pelayan di klub itu. Dan dia gak bakal ketemu sama aku. Udah cukup, Novi. Udah cukup, Novi. Apa sih bagusnya Fikri sampai kau gak bisa lupain dia? Memang aku gak pantas buatmu ya? Fikri itu di segala hal lebih baik darimu. Jangan kira aku nggak tahu tujuanmu yang sebenarnya. Mending kau keluar dari sini sekarang. Oke. Hari ini aku nggak mau ribut sama kau. Tapi kau harus sadar. Kalau nikah sama aku, itu cuma untung buat keluargamu. Gak ada ruginya. Kalau aku nggak bohong waktu tante sakit parah, kau nggak bakal pergi, akan? Waktu kau lihat aku pura-pura miskin, kau pasti jijik sama aku ya?
Nona, ada kabar baru. Ada kabar dari Pak Fikri. Baru aja aku cek di website, Pak Fikri ternyata daftar buat jadi guru di Desa Sanwari. Jaraknya 1000 kilometer dari sini. Cepat pesanin tiket pesawat buat aku. Aku mau cari dia. Oke. Pak, ayo minum dulu. Makasih ya Rizky. Pak, kau udah punya istri belum? Gimana kalau tanteku aja yang jadi istrimu? Dia itu anak kuliahan. Kecil-kecil banyak modus. Sangat ngerjain PR dulu. 1, 2, 3. Fikri Pratama. Tendang bolanya. Ayo sini, bola yang bagus. Jadi kau Fikri Pratama, guru yang ngajar di Desa Sanwari, kan? Iya benar, itu aku. Kalau kau siapa? Pak Fikri, ini Bu Dewi dari grup Adi Kota Bahari. Hari ini kita kesini buat jemput anak. Muridmu, Rizky, itu anaknya keluarga Adi yang hilang 5 tahun yang lalu. Pak Fikri, ini dokumen buktinya. Terus keluarganya Rizky gimana? Tenang aja, orang tua angkat adikku udah setuju. Dan aku juga bakal kasih uang terima buat mereka. Karena keluarganya udah nggak masalah. Berarti kalian bisa bawa anaknya pulang. Aku nggak mau pergi. Pak Fikri, aku nggak mau kemana-mana. Tolong jangan suruh aku pergi. Bukan gitu, Bapak nggak nyuruh kau pergi. Bapak cuma mau kau pulang ke rumah. Aku nggak mau. Aku maunya sama Pak Fikri. Aku mau sama teman-temanku. Tak mau pulang sama mereka. Rizky, kalau kakak bawa Pak Fikri sama teman-temanmu buat tinggal di kota, kau mau ikut kakak pulang kah? Beneran? Tentu aja beneran. Bagus banget. Sekarang balik dulu kerjain PR. Bu Devi, aku dukung kau buat bawa adikmu pulang. Tapi, kau jangan sampai bohongin anak itu cuma buat capai tujuan kau sendiri. Pak Fikri, aku nggak bohongin anak-anak. Aku benar-benar berniat minta kau sama anak-anak desa datang bersama ke Kota Bahari. Ini, Pak Fikri, coba lihat. Ini surat pindah sekolah yang aku urus setelah dapat izin dari orang tua anak-anak. Semua biaya sekolah anak-anak ini akan aku tanggung sepenuhnya sampai mereka lulus kuliah. Bu Dewi, maaf ya. Begini juga bagus. Anak-anaknya semuanya pintar. Kalau ke kota, juga bisa dapat pendidikan yang bagus. Gak apa-apa Pak Fikri. Aku tahu kau mikirin masa depan anak-anak. Cuma aku gak tahu Pak Fikri mau tanggung jawab sampai akhir gak. Apa maksudnya? Anak-anak ini gak rela pisah darimu. Makanya aku kepikiran bahwa kau sama anak-anak desa datang bareng-bareng ke kota. Pak Fikri, sebelum aku datang ke sini, aku udah cek latar belakangmu. Aku juga tahu apa yang pernah kau alami. Jujur aja, aku kagum sekaligus meremehkan. Aku kagum kau bisa tetap ngelakuin hal bermakna, padahal habis kena cobaan berat. Tapi sikapmu yang suka lari dari kenyataan jujur mirip pengecut. Kau benar. Aku memang pengecut. Pak Fikri, aku bukan mau ngejatuhin kau. Aku cuma mau kau bangkit lagi. Ibumu di atas sana pasti juga gak mau lihat kau begini, kan? Terus aku harus ngapain? Ikut aku balik ke Kota Bahari. Nanti kau bakal tahu sendiri. Oke. Aku ikut kau. Fikri, jangan ikut dia. Fikri, akhirnya aku nemuin kau. Aku gak sengaja bohongin kau. Aku juga gak sengaja gak datang ke pemakaman ibumu. Waktu itu, Andika yang diam-diam matiin ponselku. Murid-muridku lagi ngerjain PR, jangan ganggu mereka. Fikri, aku gak bakal ganggu murid-muridmu. Tapi tolong kau jangan usir aku, ya?
Fikri, kita nikah aja yuk. Aku nggak butuh kau beli rumah atau mobil. Aku juga nggak perlu mahar. Asal kau izinin aku nikah denganmu. Kau pergi aja. Balik ke duniamu sendiri. Kita udah nggak mungkin lagi. Nggak bisa. Fikri, aku benar-benar nggak bisa kehilanganmu. Fikri, ayo balik kayak dulu lagi, oke? Nona Novi, gak peduli seberapa menyesalnya kau, tapi Pak Fikri udah ngomong dengan sangat jelas. Tolong jaga harga dirimu sendiri. Jangan maksa terus kayak gini. Urusan aku sama Fikri nggak ada hubungannya sama kau. Fikri, apa karena dia kau jadi nggak mau nikah sama aku? Biar aku yang jawab buat Pak Fikri. Iya. Gak mungkin. Gak mungkin. Fikri, kau sayang banget sama aku. Kau pasti sengaja bikin aku kesal, bener kan? Memang penting? Penting banget. Fikri, aku gak bakal biarin siapapun merebutmu. Kau mau ngejar di sini kan? Aku bakal langsung suruh orang buat kirim barang-barangku ke sini. Aku bakal temani kau di sini, temani kau sampai tua bareng. Aku akan langsung balik buat siapin koper aku. Aku bakal temenin kau di sini. Tungguin aku, ya. Bu Devi, kapan kita berangkat ke Kota Bahari? Kapan aja bisa. Baik. Aku suruh anak-anak pamit sama orang tua dulu. Habis itu kita langsung berangkat. Ya udah, aku tungguin. Fikri, kalau kau suka ngajar di sini, aku bakal suruh orang buat renovasi semua tempat ini. Jadi, kita bisa ngajar di sini selamanya. Kau beneran udah bisa lupain perasaan ini? Aku rasa aku bisa lupain. Fikri. Lagi cari Pak Fikri ya. Pak Fikri udah pergi sama Bu Dewi. Fikri udah pergi. Fikri, sebenarnya aku harus gimana? Biar kau bisa maafin aku. Dan balik ke sisi aku lagi. Bu Devi, sekarang kau bisa kasih tahu aku. Aku perlu ngelakuin apa? Grup Adi di Kota Bahari rencananya mau investasi 20 triliun. Buat bikin program bantuan sosial dan dana pendidikan bintang masa depan. Aku resmi rekrut kau buat jadi kepala program dana ini. Gajinya 2 miliar setahun. Aku ya? Benar. Kau nggak gampang tergoda sama uang, punya prinsip dan tanggung jawab yang kuat. Makanya kepala proyek ini cuma kau yang cocok. Selain itu apa? jujur aja, aku udah ketemu banyak orang. Kau tetap paling beda dari semuanya. Aku benar-benar kagum denganmu. Semoga kau nggak bikin aku kecewa. Tenang aja Bu Dewi. Udahlah, nggak usah formal banget sama aku. Mulai sekarang panggil aku Dewi aja. Baik. Dewi. Rumahnya gimana, cocok nggak? Cocok sih. Cuma harga sewanya. Rumah ini nggak aku sewain. Rumah ini aku beli dengan harga 2 kali lipat. Ini kontrak pembeliannya. Nggak masalah, aku jual. Maaf ya, Nak. Aku masih punya rumah lain buat disewain, coba lihat yang lain aja. Gila.
Fikri, rumah ini menyimpan kenangan kita selama 3 tahun. Aku bakal balikin semuanya kayak dulu lagi. Habis itu aku ke Kota Bahari cari kau. Pasti kau bakal seneng banget. Selamat bekerja sama. Nanti kalau 10 sekolahnya udah selesai dibangun, aku bakal undang Pak Fikri sama Ibu Dewi datang langsung buat gunting pita. Pasti. Aku pamit ya. Oke, siap. Fikri, kau udah bekerja keras. Minum air dulu, yuk. Makasih ya. Fikri, 2 hari lagi ada acara gala amal. Habis gala, bakal ada lelang amal. Nanti kau temani aku ke sana ya. Oke, aku beresin barang donasi dulu ya. Oke, pergilah. Tambah investasi proyek-proyek sosialnya. Baik, Nona Novi. Selain itu, besok di Kota Bahari bakal ada gala amal. Mereka undang kau buat hadir. Tuan rumahnya Dewi dari grup A di Kota Bahari. Serius? Proyek amal di Kota Bahari itu Fikri yang tangani. Dia undang aku ke sana. Pasti karena pengen baikan lagi sama aku. Cepat pesanin tiket ke Kota Bahari. Siap. Fikri, kita bakal ketemu lagi. Andika, kenapa kau bisa ada di sini? Aku ya diundang buat datang ke acara gala amal hari ini. Kau juga sama kan? Ayo, jadi pasanganku malam ini. Jangan sentuhku. Aku benar-benar gak ngerti. Acara amal kayak gini, kenapa bisa ngundang orang gak tahu malu kayak kau yang ngaku-ngaku amal padahal cuma cari untung besar. Cukup, Novi. Kau cuma gara-gara Fikri makanya punya prasangka buruk sama aku. Dia daftar jadi guru di desa udah dianggap mulia. Aku sambil amal sambil cari duit. Kenapa langsung dicap gak tahu malu? Fikri daftar jadi guru gak minta imbalan apa-apa. Dia jauh lebih baik darimu. Bukan. Itu karena dia gak punya kemampuan. Kau belum tahu kan? Nanti di lelang amal setelah gala ini, yang paling banyak dapatin koleksi, bisa pegang proyek sosial dari grup Adi. Kalau udah diatur dikit, keuntungan besar bakal masuk kantong. Waktu itu aku akan dapat nama dan duit sekaligus. Asal kau mau setuju nikah sama aku bisa bagi hasil buatnya. Selama aku masih ada, kau gak bakal bisa ganggu usahanya Fikri. Fikri? Pikirin Fikri sampai gila ya. Dia aja entah lagi sembunyi gak tahu di mana. Mana mungkin muncul di gala amal kayak gini. Fikri, beneran kau? Fikri? Kenapa kau ada di sini? Fikri. Fikri, ini beneran kau? Fikri, kenapa kau bisa ada di sini? Apa urusanmu? Dia itu siapa? Memangnya pantas ikut acara gala amal hari ini? Bukannya kau udah nyumbang tabunganmu terus ke desa Sanwari buat jadi guru relawan? Kenapa? Sekarang nyesal ya? Dan sok keren gini buat balikan sama Novi lagi? Novi, sekarang kau udah lihat kan gimana aslinya dia? Dia yang gak punya malu. Siapa bilang aku kesini buat balikan sama dia? Hah? Sok jaga harga diri ya? Bukan mau balikan sama Novi. Jangan-jangan kau ngerasa karena udah pernah jadi guru relawan, terus bisa nyelundup ke gala amal hari ini biar dapat nama baik dan cari jalan buat masa depannya. Lucu banget. Ngomongin apa? Mending kau diam aja. Fikri itu gak kayak yang kau pikir. Fikri, tungguin aku. Jalan! Nanti kalau aku udah deket sama grup Adi, aku bakalan bikin kalian nyesal. Iya, gala amal kali ini banyak orang penting yang datang. Bu Dewi hari ini cakep banget bajunya. Kapan-kapan kita jalan bareng ya? Fikri, tungguin aku. Di sana ada apa? Nona Novi, ini tempat umum. Tolong jaga sikapmu. Asal kau izinin aku ikut sama kau, aku pasti nurut. Fikri, kenapa kau baru datang? Maaf ya, Nona Novi.
Pasangan Fikri hari ini itu aku. Nona Novi, maaf ya. Pasangan Fikri hari ini itu aku. Fikri, kau masih marah sama aku kan? Kau nggak beneran mau dia jadi pasangan kau, kan? Aku ngerti. Pasti kau lagi muji aku. Sama kayak dulu aku pernah muji kau. Nona Novi. Sekarang kami bisa pergi nggak? Fikri, aku mohon kasih aku waktu. Aku pasti bisa lewatin ujian ini. Kau beneran lagi muji dia ya? Aku sama dia udah lama selesai. Mana ada lagi urusan muji-muji gini? Bagus kalau gitu. Ayo pergi. Terima kasih buat semua tamu undangan udah hadir di acara gala amal hari ini. Silakan semua duduk di tempat masing-masing. Lelang amal akan segera dimulai. Akhirnya lelang amal dimulai juga. Selama aku bisa menang banyak barang di lelang ini, pasti grup Adi bakal ngelirik aku. Ngapain aku takut gak kerja sama dengan grup Adi? Novi. Tunggu aja, kalau aku dapat proyeknya grup Adi dan menghasilkan banyak uang, pasti kau bakal nyesal banget. Dan kau juga, Fikri. Tadinya kalau kau udah pergi dan gak balik lagi, mungkin aku masih bisa maafin kau. Tapi sekarang kau malah berani balik lagi. Siap-siap aja nerima amarah aku. Semua dana yang terkumpul dari acara lelang amal yang diadakan oleh grup Adi kali ini akan sepenuhnya digunakan untuk mendukung pendidikan anak-anak di daerah terpencil, membantu penyandang disabilitas, dan mendukung program pertanian. Kami harap semuanya aktif berpartisipasi. Selanjutnya, kami akan memperlihatkan barang lelang pertama kami malam ini. Karya terkenal dari seorang ahli kaligrafi ternama, lukisan keindahan alam Nusantara. Harga awal 400 juta. Setiap kenaikan penawaran gak boleh kurang dari 200 juta. Lelang dimulai. Tak, Kalau mau beramal, ya harus benar-benar keluarin uang. Bukan kayak kau yang cuma bisa nyumbang recehan doang. Terus jadi guru relawan 2 hari buat sok cari nama baik. Kalau kau memang hebat, donasiin aja semua hartamu. Terus daftar jadi guru relawan juga. Kalau nggak sanggup, mending diam aja. Fikri, jangan dengerin omongannya. Selama itu buat amal, nggak ada yang lebih tinggi atau rendah. Nomor 8 menawar 600 juta. 800 juta. Fikri, kau suka sama lukisan ini ya? Biar aku bantu beliin buat kau. Fikri, memang kau punya duit 800 juta? Kenapa beraninya ikut nawar? Fikri, memang kau punya 800 juta? Kenapa beraninya ikut nawar? Kalau aku ikut lelang, tentu aja aku sanggup bayar. Oke, aku pengen lihat kau sebenarnya punya duit berapa. Aku nawar 2 miliar. Katanya kau sanggup bayar, kan? Ayo ikutan. Lukisan ini walaupun dibuat sama pelukis terkenal, paling mentok cuma seharga 1 miliar. Dia gila ya sampai nawar 2 miliar? Kayaknya dua keluarga ini lagi adu gengsi. Tontonan seru. Andika, maksudmu apa? Aku nawar lelang secara normal. Memang ada masalah? Kau mau bantu dia biar bisa dapatin lukisan ini, kan? Ya udah, nawar yang lebih tinggi. Kau, Kelihatannya Pak Andika sangat antusias sama kegiatan amal ya. Jadi aku mewakili anak di desa terpencil mengucapkan terima kasih pada Pak Andika yang udah dermawan banget. Apa maksudmu? Seluruh ruangan ini Pak Andika yang nawar paling tinggi. Kenapa gak ketok palu? 2 miliar. Deal. Makasih banyak Pak Andika atas kontribusinya buat kegiatan amal. Bagus. Sial, berani-berani yang ngerjain aku. Lelang amal ini bukan tempat main-main. aku udah tahu. Kau masih peduli sama aku. Selanjutnya, mari kita sambut barang lelang kedua malam ini. Satu set alat tulis klasik yang sangat istimewa, karya dari maestro warisan budaya. Harga pembuka 400 juta. Jangan sombong dulu. Jangankan 2 miliar, mau 20 miliar pun aku juga sanggup bayar. Tunggu aja nanti kalau aku udah punya koneksi sama grup Adi. Hari ini mau keluar duit berapapun, aku bisa dapetin balik berkali-kali lipat. Aku nawar 2 miliar. Maaf ya, aku nawar 2 miliar lagi. Aku harus dapetin proyek sosialnya grup Adi. Apa yang barusan aku bilang? Tetap berlaku. Aku nggak bakal biarin kau dapat untung dari proyek sosial grup Adi. Aku mau jadi penjamin tertinggi. Nona Novi, maksudmu? Barang ini kau mau beli dengan harga tinggi?
Bukan cuma barang ini, tapi semua barang berikutnya. Aku beli dengan harga tertinggi. Beli dengan harga tertinggi? Nona Novi mau membeli dengan harga tertinggi? Aku belum pernah melihat orang yang begitu bermurah hati. Wah, Nona Novi keren banget ya. Beli semua barang dengan harga tertinggi. Kalau mau dapetin semua barang malam ini, paling nggak harus keluarin 200 miliar. Buat Nona Novi, 200 miliar nggak ada apa-apanya. Cuma recehan doang. Cuma aku nggak tahu nih, lawannya Nona Novi itu berani nggak keluarin 200 miliar. Andika, kalau aku nggak salah ingat, dana cair seluruh grup wirawan paling cuma 60 miliar kan? Novi, kau benar-benar mau melawan aku terus ya? Andika, kalau aku nggak salah ingat, dana cair seluruh grup wirawan paling cuma 60 miliar kan? Novi, kau benar-benar mau melawan aku terus ya? Kalau iya, terus kenapa? Aku nggak bakal biarin kau merusak hasil kerja kerasnya Fikri. Lagian kalau udah nikah, harus bareng sama pasangan. Karena Fikri suka kerja sosial, ya aku bakal bareng dia bantuin kegiatan sosial juga. Oke, kalian semua tunggu aja. Pak Andika, jangan lupa bayar 2 miliar buat barang lelang pertamamu. 2 miliar! Fikri, apa aku ini udah termasuk lulus ujian? Nona Novi, kalau kau mau beramal aku nggak masalah. Tapi itu semua nggak ada hubungannya sama aku. Aku nggak mau nguji kau. Dan nggak akan nguji kau. Dewi, ayo kita pergi. Kenapa Fikri masih aja kayak gini ke aku? Nona Novi, mau bayar pakai kartu atau transfer langsung? Besok aku suruh kantor transfer ke sini. Oke. Andika, kalau bukan gara-gara kau, Fikri nggak bakal kayak gini ke aku. Aku pasti udah nikah sama Fikri juga. Aku nggak bakal lepasin kau. Keluarkan rekaman CCTV di depan kantorku beberapa hari lalu. Terus kirim ke semua karyawan Andika. Aku mau dia bangkrut. Dan ditinggal semua orang. Fikri, kau beneran gak punya perasaan sama Novi? Kenapa kau nanya gitu? Kau cuma perlu jawab iya atau enggak. Dulu aku memang sayang banget sama dia. Kita sewa dulu apartemen yang murah. Nanti kalau udah cukup nabung buat DP, aku pasti beli rumah di kompleks yang ada lift. Aku nggak bakal biarin kau capek naik tangga lagi. Kau jangan bohongin aku ya. Aku tunggu kau beli rumah buat nikahin aku. Tapi sejak kejadian itu, aku udah nggak ada rasa cinta atau benci. Kalau misalnya aku jadi pacarmu, terus nikah sama kau, menurut kau gimana? Apa? Iya. Kau nggak salah dengar. Aku beneran pengen punya hubungan denganmu. Pengen bangun keluarga bareng kau. Dewi, jangan bercanda. Fikri, aku nggak bercanda kok. Aku serius. 10 tahun lalu, kalau bukan karena kau yang nolongin aku dari preman, hidup aku pasti udah hancur. 10 tahun yang lalu? Kalian mau ngapain? Menurutmu kami mau ngapain? Kalau kalian masih kayak gini, aku bakal teriak. Ya udah, teriak aja. Dia mau teriak. Kau teriak sekencang apapun, nggak bakal ada yang datang nolong. Berhenti! Wah, bocah kecil. Kau pikir kau bisa jadi pahlawan gitu? Tolong aku. Siang bolong begini kalian bertiga cowok ngeroyok satu cewek. Kalau ngeroyok, terus kenapa? Iya. Aku udah lapor polisi. Mending kalian pergi sekarang. Lapor polisi? Ayo pergi. Udah nggak apa-apa. Mereka semua udah kabur. Lain kali pulang lewat jalan besar aja ya, biar lebih aman. Makasih banget ya. Namamu siapa? Aku pasti bakal balas kebaikanmu. Nggak apa. Kau mending cepat pulang, aku juga mau pergi. Aku pasti bakal balas kebaikanmu. Ternyata waktu itu orangnya kau ya. Iya, benar. Sejak saat itu,
Aku langsung suka denganmu. Jadi, jangan nolak aku ya. Fikri. Tungguin aku. Aku pasti bakal kasih jawaban buatmu. Kenapa semua partner bisnis mau putus kontrak sama kita? Kenapa pinjaman yang belum jatuh tempo sekarang malah disuruh lunasin semua? Pak Andika, kata partner bisnis, semuanya gara-gara keluarga Permatasari. Kalau nggak putus kontrak sama kita, akan diboikot sama keluarga Permatasari. Jalan! Novi cewek brengsek itu mau memaksaku ya? Bos, gak benar. Ributin apa? Bos ini memang parah banget. Coba kalau bukan gara-gara kita kerja mati-matian, mana bisa dia hidup foya-foya kayak gini? Benar, kalau dia bukan anak orang kaya, mungkin lebih parah dari kita. Diam kalian semua! Aku gaji kalian semua buat kerja di sini, bukan buat ngelawan aku. Memangnya aku salah ngomong? Orang kayak Fikri, kalau beruntung baru bisa kuliah, habis lulus nyari kerja di perusahaan kita. Rasa udah ubah nasib sendiri. Padahal apa? Padahal cuma lagi kabur dari asal-usulnya sendiri. Kerja seumur hidup pun, dia nggak bakal bisa nyusul titik awal kita. Di kota ini, asal kau cari, pasti ada 8 atau 10 orang kayak dia. Apa yang bikin kau susah lupain dia? Video dari mana itu? Aku yang kirim ke mereka. Novi, sebenarnya kau mau apa? Kau bikin aku sama Fikri jadi kayak gini. Kau pikir aku bakal maafin kau? Cuma kalau kau hancur total, amarah Fikri baru bisa reda. Dan baru dia bisa maafinku. Pak Andika, hari ini kau harus kasih penjelasan ke kami. Pak Andika, hari ini kau harus kasih penjelasan ke kami. Benar, kita udah kerja mati-matian, tapi kau aja nggak kasih kami rasa hormat sebagai atasan. Hari ini kau harus kasih penjelasan ke kami. Kalau nggak, kami mau berhenti. Ya, kalau nggak kami berhenti. Mau melawan ya kalian? Memang aku salah ngomong. Kalau bukan karena aku kasih kalian semua kerjaan, sekarang kalian bahkan nggak bisa makan. Kalau mau berhenti ya pergi aja. Keterlaluan banget. Ya udah berhenti aja. Iya, nggak kerja lagi. Sesuai undang-undang ketenaga kerjaan, kau masih harus ganti rugi gaji kami. Ganti rugi! Cuma uang, kan? Aku bakalan kasih uangnya ke mereka. Suruh mereka pergi dari sini sekarang juga. Kau sekarang mana ada duit buat bayar mereka? Rekening perusahaan sama rekening pribadimu udah dibekukan semua. Aset atas namamu juga udah digadaikan semua. Mana mungkin? Aku masih banyak duit. Andika, ini semua ulang kau sendiri. Kalau kau mau nurutin permintaan aku bisa bantu kau keluar dari masalah ini. Kamu enggak? Kau tahu sendiri gimana para penagih utang itu bakalan ngapain denganmu. Permintaan apa? Pertama, kau harus minta maaf atas omonganmu ke mereka. Minta maaf. Oke. Aku bakal minta maaf. Maaf ya semuanya. Tadi aku benar-benar ngelantur. Aku seharusnya menghormati kalian juga. Aku minta maaf ke kalian semua. Maaf ya. Maaf. Begini baru benar. Tenang aja. Perusahaan Andika sebentar lagi bakal aku ambil alih. Kerjaan kalian bakal tetap aman. Ayo bubar. Makasih Bu Novi. Makasih Bu Novi. Novi, aku udah minta maaf ke mereka. Sekarang kau pasti bisa bantu aku kan? Kau masih harus bantu aku satu hal lagi. Bantuin apa? Nanti juga kau bakal tahu. Novi, kau masih ingat pulang juga. Akhir-akhir ini kau kemana aja? Ibu, aku pergi cari Fikri. Gak lama lagi, aku pasti bisa dapetin haki dia lagi. Aduh, udahlah, lupain aja. Menurut ibu, kau sama Fikri kayaknya memang gak jodoh. Ibu, apa maksudnya? Aku sama Fikri itu pasangan yang serasi. Mana mungkin gak berjodoh? Novi, ibu jujur aja kepadamu. Ibu, kalau kau mau suruh aku buat ninggalin Fikri, mending gak usah ngomong. Ibu punya teman lama di Kota Bahari. Dengar-dengar keluarga Adi sebentar lagi mau mengadakan pernikahan buat Dewi. Dan calon suaminya itu Fikri. Apa? Fikri sama Dewi mau nikah? Novi, kau jangan emosi dulu. Itu gak mungkin. Fikri lagi menguji aku. Mana mungkin dia nikah sama orang lain? Ibu, aku gak bisa hidup tanpa Fikri. Dia pasti lagi nguji aku aja. Dia gak mungkin nikah sama Dewi. Udah selama ini, Fikri gak pernah berniat balikan. Kayaknya kau benar-benar bikin dia kecewa. Udahlah, lupain aja. Gak mungkin. Dia sayang banget sama aku. Dia gak mungkin nikah sama orang lain. Kalau harus rebut, aku bakal rebut dia dari Dewi.
Para tamu undangan, sahabat dan keluarga sekalian, mari kita sambut kedua mempelai dengan tepuk tangan meriah. Bagus. Mereka cocok banget, sangat bahagia. Fikri benar-benar beruntung bisa menikahi Dewi sebagai istrinya. Statusnya langsung naik derajat. Katanya dulu Nona Dewi waktu kecil pernah diganggu preman dan Fikri yang menolongnya. Sekarang mereka jadi suami istri, benar-benar jodoh yang serasi. Dewi, kalau kau sekarang menyesal, masih sempat. Aku ini dari keluarga sederhana, kau anak orang kaya. Status kita nggak seimbang. Nanti pasti banyak orang yang ngomongin di belakang. Aku nggak nyesal. Setelah kita bersama selama ini, aku merasa kau orang yang bisa aku percaya seumur hidup. Selamat ya. Semoga langgeng dan cepat dapat momongan. Silakan kalian berdua saling menghadap. Pegang tangan satu sama lain, satukan hati kalian. Di momen sakral ini, izinkan aku tanya satu pertanyaan. Pak Fikri Pratama, yang berdiri di depanmu sekarang adalah Nona Dewi Adinata yang anggun dan cantik. Apakah kau bersedia menikahi dia? Aku bersedia. Aku nggak bersedia. Siapa itu? Siapa? Fikri, aku nggak bersedia. Kau nggak boleh nikahin dia. Fikri, aku nggak bersedia. Kau nggak boleh nikahin dia. Ini siapa? Hari ini hari pernikahan mereka. Apa maksudnya dia datang dengan gaun pengantin? Kalau dilihat-lihat, kayaknya mau merebut mempelai pria. Fikri, aku yakin kau bisa atasi ini, bener kan? Tungguin aku. Nona Novi, kalau hari ini kau datang buat ngucapin selamat nikah padaku, maka aku menyambutmu. Tapi kalau bukan, mending kau keluar aja. Fikri, beritahu aku semua ini nggak bener, kan? Ini beneran. Kita udah selesai. Jangan Fikri. Pengantinmu cuma boleh aku. Kita keluar aja, ngomong di luar, jangan ganggu acara nikahanku di sini. Semua yang udah berlalu, biarlah berlalu. Kita nggak bisa balik ke masa lalu lagi. Kau pergi aja. Nggak mungkin. Fikri, dulu kita saling cinta. Kita pasti bisa balik kayak dulu lagi. Aku udah beli rumah tempat kita dulu tinggal bareng. Dan udah aku balikin kayak semula. Dulu aku memang bodoh. Aku percaya omongan Andika, makanya aku melakukan semua itu padamu. Aku bawa Andika ke sini buat minta maaf ke kau. Fikri, maafin aku ya. Andika, sini kau cepatan. Andika, aku akui kau menang. Hari ini aku resmi minta maaf padamu. Dulu aku yang hasut Novi. Kau maafin dia ya. Aku nggak butuh maaf darimu. Dan aku juga nggak bakal maafin dia. Kenapa? Bukannya waktu ibumu masih hidup, dia selalu pengen kita nikah? Kenapa kau nggak mau maafin aku? Kau tahu nggak kenapa ibuku memutuskan buat mengakhiri hidupnya? Hari itu, setelah kau transfer semua tabungan kita, aku sebenarnya udah tahu kau bohong. Waktu itu aku marah banget sampai aku banting tangan ke tembok. Tangan aku sampai luka. Uangnya harus dipakai dulu buat nyelamatin ibuku. Aku cuma pengen muji kau aja. Gak kusangka kau bahkan gak ragu. Fikri, aku benar-benar salah menilaimu. Novi! Ibu. Tenang aja. Walaupun aku harus ngutang, aku pasti bakal ngumpulin biayanya. Fikri, ibu nggak akan jadi beban buatmu.
hari itu juga. Di jalan waktu aku mau ngajuin pinjaman, ibuku milih buat mengakhiri hidupnya. Karena dia nggak mau jadi beban buat aku. Makanya aku begitu menderita. Ini semua salahku. Fikri, aku salah. Aku nggak akan pernah bisa maafin diri aku sendiri. Juga nggak mungkin bisa bersamamu yang secara nggak langsung bikin semua ini terjadi. Kau ngerti nggak? Aku benar-benar gak tahu akan begini. Fikri, aku mohon, kasih aku satu kesempatan buat nebus kesalahan ya. Fikri, jangan keterlaluan. Novi itu anak konglomerat. Kapan dia pernah serendah ini? Kapan dia pernah nunduk sama orang lain? Diam! Kau tahu nggak sejak ibuku berikan semua tabungannya buat kau dan ayahmu yang katanya kecanduan judi itu, dia jadi nggak pernah merasa aman. Makanya, waktu aku juga habiskan semua tabungan aku buat nutupin kecelakaanmu yang ternyata bohongan itu, ibuku langsung cari kerja di kampung. Kerjanya yang anak muda aja nggak kuat dan langsung kabur. Dokter bilang penyakit ibuku kemungkinan gara-gara terlalu kecapekan. Aku nggak mau nyalahin kau, tapi semua ini memang karena kebohonganmu yang secara nggak langsung itu penyebabnya. Fikri, pantas saja kau gak mau maafin aku. Kau benar-benar benci aku ya. Kau pukul dan marahin aku aja. Novi, aku nggak mau benci kau. Aku pengen anggap semua ini cuma kesalahan yang nggak disengaja. Tapi bisa nggak? Mulai sekarang kau jangan muncul lagi di depan aku. Tapi aku gak rela. Kita dulu saling sayang. Kau tahu nggak? Setiap aku lihat kau, aku langsung nggak bisa menahan sedihku, nggak bisa menahan buat nggak ingat ibuku. Terus, aku juga nggak bisa menahan rasa bersalah yang mengelilingiku. Itu menderita banget. Sekarang, aku udah menemukan orang yang bisa nyelamatin hatiku. Aku harap kita jangan ketemu lagi. Ada apa ini sebenarnya? Jadi pernikahannya masih lanjut gak? Dewi. Acara pernikahan tetap berjalan. Baiklah. Pak Fikri Pratama, yang di depanmu sekarang adalah Nona Dewi yang anggun dan cantik. Tolong jawab, apakah kau bersedia menikahi dia? Aku bersedia. Nona Dewi Adinata, sekarang. Aku bersedia. Barusan aku beneran takut banget. Aku kira kau gak bakal balik lagi. Jadi, maafin aku udah langsung menjawab. Fikri, aku minta maaf sama kau. Juga sama ibumu. Selamat menempuh hidup baru. Kejahatan apa yang udah aku lakukan? Menyakiti orang lain dan juga diri sendiri. Nona Dewi, ke depannya, mohon bimbingannya. Tuan Fikri, ke depannya, mohon bimbingannya. Selamat menikah! Selamat!